Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa ba'd, Anda sekalian, kelas PTM 10 IPA 2 ya. Sesi kedua ini pada tanggal 19 Oktober 2021 yang bertepatan dengan hari Maulid sekarang. Hanya saja oleh rejim digeser menjadi besok. Dan ini barangkali ya sudah diprotes sebetulnya oleh Menteri Agama oleh Majelis Ulama Indonesia dan juga diprotes oleh Ketua MPR bahwa penggeseran ini tidak ada atau sudah tidak relevan lagi dikaitkan dengan COVID ya. Karena ini kalau seandainya relevan ya kita PTM pun harusnya tidak ada gitu lah Anda ya. Baik, ini adalah sebuah sejarah, catatan sejarah yang akan diwariskan kepada antum sebagai generasi penerus para pemimpin di masa yang akan datang. Republik ini akan diwariskan kepada antum. Antum adalah generasi pewaris atau penerima warisan. Khususnya pada tahun emas 2045. Antum harus menjadi pemimpin yang Siddiq. Apa itu Siddiq? Yaitu yang kata orang sekarang adalah yang memiliki integritas diri. Apa itu memiliki integritas diri? Itu seorang wirausahawan. Apa salah satu cirinya? Itu integritas diri. Apa itu Siddiq? Apa itu benar? Apa itu? Artinya antara satu kata antara perkataan dengan perbuatan. Kalau pemimpin sudah bohong, sudah dusta aja, lip service aja, menipu, bohong, berarti tidak memiliki integritas diri. Tak layak menjadi seorang pemimpin. Misalnya antum menjanjikan di dalam sebuah perusahaan nanti kalian akan dibagikan mobilnya diproduksi oleh perusahaan kita. Ternyata tidak ada alias bohong, berarti antum memiliki karakter yang tidak wira, tidak jujur. Ya, anak-anak sekalian, antum itu adalah pemimpin semuanya. Kata siapa? Kata Abati? Bukan. Kata Allah dan Rasul. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyatihi. Antum semua, kata Rasulullah. Rasulullah adalah informasi dari Allah. Dan pemimpin. Dan antum akan diminta pertanggungjawaban dari kepemimpinan antum itu. Antum di rumah tangga sebagai pemimpin, aduh Abati juga berat mempertanggungjawabkan. Sekarang juga Abati guru ini pemimpin, berat. Bagaimana kalau memimpin republik ini Anda bohong pula kepada semua rakyat misalnya? Waduh, betapa beratnya Anda. Aduh, naudzubillah. Kecuali kalau tidak kitanya atau pemimpinnya tidak percaya akan ada akhir, akan ada pembalasan. Wallahu a'lam bishawab. Oleh karena itu Abati amanah kepada antum di dalam belajar PKW kewirausahaan ini. Salah satunya adalah karakter seorang wirausahawan adalah dia memimpin, dan jadilah pemimpin yang amanah, yang jujur, sidik. Itulah anak-anak ya pengantar Abati pada hari Maulid Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah memiliki karakter jujur, berintegritas, sama antara kata dan perbuatan. Oke, anak-anak. Sekarang kita lanjutkan dan antum siap-siap untuk bertanya. Antum buka bukunya. Yang punya buku ini siapa? Coba antum buka. Berarti sudah lecek nih buku ini. Jadi ada beberapa buku berarti ya, ada dari Erlangga segala macam, tetapi yang simple, harganya terjangkau juga ada buku yang kuning ini. Ada yang sudah punya? Oke, kalau atau buku apa saja yang kuning ada? Fotokopian boleh? Oh, itu ada. Oke, buka itu tentang ini. Berarti akan merujuk dulu ke sini karena kita akan membuat proposal atau budgeting ya, proposal proposal usaha ya, nanti budgeting. Ananda buka bab pengolahan
Awetan nabati, makanan awetan nabati. Dan nanti siapkan pertanyaannya ya. Nanti sekitar 5 menit terakhir lah, atau 10 menit kalau ada waktu. Baik, tolong bacakan itunya aja apa? Pokok. Ada di sini. Tolong bacakan subjudulnya. Subjudulnya satu apa? Tentang apa satu? Ya. Yang di buku. Oke, perencanaan berarti planning. Sesuai yang sudah kita pelajari, planning. Kita sudah mempelajari kuace, ya, kuace, dan kita juga sudah mempelajari 5M plus 1I. Oke. Nah, planning berarti masuk ke kuace. Yang kedua, dari subjudul. Bukan itu, subjudul yang sistem. Oke, berarti itu adalah metode. Ya, metoda berarti metoda ke kuace juga. Sorry. Metoda berarti ke 5M. Yang ketiga, perhitungan berarti money. Money berarti budgeting. Ya. Budgeting. Ini berarti ke 5M. Oke, yang keempat, marketing. Aduh, ininya sudah pada nggak bagus. Ya, berarti aja lah. Marketing, pemasaran, 5M juga. Yang kelima, evaluasi. Oke, evaluasi berarti ini ke kuace. Jadi usaha apapun tidak akan terlepas, ya istilahnya minimal ini minimal karena antum baru belajar dari awal. Nanti kalau antum sudah ke kelas 11, kelas 12 atau di perguruan tinggi, kalau antum masuk ke bisnis misalnya, ya itu lebih banyak lagi. Tapi ini minimal yang harus antum pahami bahwa sistem manajemennya adalah kuace dan unsur-unsur manajemennya adalah 5M plus 1. Ini masuk toh? Yang kemarin juga masuk. Nah, sekarang yang akan kita perdalam minggu depan adalah tentang budgeting. Jadi antum, ya, ini tugas. Tugas apa? Tugas membuat proposal usaha yang kaitannya dengan budgeting. Oke, proposal usaha. Apa tugasnya berarti? Aduh, ini juga sama, yang punya batik itu sudah kurang. Oke. Nah, yang pertama satu. Antum buat ya proposal usaha ini, buat rencana. Jadi ini rencana nih, ya, planning atau rencana membuat apa? Satu jenis produk. Satu jenis produk. Langsung produk ya, Produk dari usaha bidang apa berarti? Nah, produk usaha, jadi produknya itu dari bidang usaha boleh. Nah, antum pilih ya salah satu. Kerajinan, boleh dari kerajinan. Boleh juga antum produknya adalah dari budidaya. Ya, budidaya. Boleh juga antum produk dari pengolahan, ya. Pengolahan awetan nabati misalnya. Oke, salah satu aja. Apakah ini dibuat barangnya? Tidak. Ini hanya dibuat proposalnya saja. Paham ya sampai sini ya? Buat proposalnya saja. Jadi bukan barangnya.
Sampai sini paham? Ya. Silakan kalau nanti antum siap-siap kalau ada yang bertanya. Nah, terus lihat buku ini nanti. Antum buku ini kembali dulu ke belakang dalam masalah proposal usaha ya. Yaitu halaman 19 sampai dengan halaman 21. Yang tidak punya buku ini kalau belum sempat beli antum fotokopi bagian yang perlu-perlunya dulu. Oke, itu caranya. Nah, di sini ada isian ya, misalnya komponen biaya produksi kerajinan budidaya apa. Nah, antum ini apa? Ini budidaya. Ya, ini budaya non benda. Antum ganti, misalnya antum kerajinan membuat apa contohnya Bati? Misal kerajinan mau buat gantungan kunci boleh, mau buat tas boleh, mau celemek boleh, apa saja, atau taplak boleh, apapun boleh ya. Yang antum budidaya misalnya sayuran hidroponik boleh ya, tentang sayur atau tentang tanaman apalagi misalnya anggrek boleh, apa sajalah ya, tanaman hias boleh. Pengolahan antum mau buat asinan boleh, antum mau buat manisan boleh ya. Asinan apa misalnya, manisan apa misalnya, manisan jambu, mangga misalnya, dan lain sebagainya boleh, apa saja bebas. Baik, Anda sampai sini. Silakan yang bertanya. Ya, silakan bertanya nama. Izin bertanya Abadi. Ya. Sebelum perkenalkan, nama saya Yunisa Abdillah, dan pertanyaan ini saya yaitu ini kan komponen biaya produksinya ada namanya biaya tenaga kerja langsung. Jadi biaya tenaga kerja langsung itu tuh sejenis gaji gitu ya Abadi. Oke, baik, nanti Abadi jelaskan ya. Terus ya Abadi, kalau misalnya dia nggak punya karyawan atau dia emang handle perusahaan itu sendiri, berarti biaya tenaga kerja langsung itu nggak ada. Oke, baik. Satu, yang kedua. Siapa tadi? Oh, anda. Izin bertanya, berarti nama saya Benito Nongalus Mengunsong. Saya ingin bertanya, apa contohnya evaluasi itu seperti apa dan apa yang akan terjadi jika evaluasi itu tidak dilakukan oleh seorang wirausaha? Baik. Tentang evaluasi, Abadi sudah, kalau apa itu evaluasi atau bagaimana itu evaluasi, rasanya sudah pernah Abadi sampaikan ya. Coba. Baiklah. Kalau tadi tertutup ya. Pertanyaan dari Aisyah ya. Yunisa. Siapa? Yunisa. Ulangi supaya lebih jelas, dan takut tadi tidak terbuka pula tadi Abadi, lupa Abadi ini. Masih merah di sininya. Ayo. Jadi pertanyaan Yunisa kan kok dari komponen biaya produksi itu ada namanya biaya tenaga kerja langsung. Oke, tenaga ininya. Oke, baik. Tenaga kerja langsung, terus biaya. Oke, terus. Jadi apakah biaya tenaga kerja langsung itu sejenis dengan upah Gaji. karyawannya dia? Terus bagaimana kalau sendiri, oke? Iya, bagaimana kalau dia nge-handle perusahaan itu sendiri? Oke, baik. Apa namanya? Obat itu kurang suka nih. Usaha sendiri. Oke, tidak ada tanpa karyawan. Oke. Yang kedua, dari siapa tadi tuh? Mengunsong siapa? Benito Noel. Iya. Apa pertanyaannya? Contoh seperti evaluasi itu apa, Pak? Dan apa yang terjadi jika seorang wirausaha tidak melakukan kegiatan evaluasi? Baik. Baik, terima kasih ya. Nanti kalau tidak terekam tadi, lupa berarti. Baik, Ananda. Tenaga kerja langsung. Nah, sekarang ada biaya tenaga kerja langsung itu apa? Yaitu biaya misalnya itu boleh dikatakan sebetulnya gini. Biaya, bukan upah ya. Biaya yang membuat produk ya, biaya buat produk. Contoh ya,
sebuah perusahaan pembuat kerajinan, misalnya sebuah pabrik atau sebuah PT membuat kerajinan. Kerajinan apa? Buat boneka misalnya. Nah, upah tenaga kerja langsung itu yang membuat bonekanya. Sementara tenaga pemasarannya, mulai dari direktur, sekretaris, bendahara, itu bukan biaya tenaga kerja langsung, bukan. Itu adalah semacam gaji. Nah, tadi ditanya apakah ini semacam gaji? Boleh, istilahnya upah boleh, gaji boleh, ya. Tapi tenaga kerja langsung itu yang langsung membuat produk tersebut. Itu ya, itu satu. Terus apa lagi? Bagaimana kalau satu usaha, saya mau buat usaha, ya, organizing. Nah, staffingnya di sini ada direktur, ada tenaga produksi, artinya sebutlah manajer produksi, manajer pemasaran, ada keuangan, ada sekretaris. Direkturnya siapa? Saya. Produksinya saya. Marketingnya saya. Pokoknya hasilnya juga untuk saya. Boleh, boleh. Usaha pertama, kenapa? Kalau memang bisa dihandle, tidak ada masalah. Berarti kalau begitu tidak ada biaya tenaga kerja, iya. Tapi tugas untuk membuat ini anggap ada semuanya dulu gitu. Untuk membuat tugas ini ada, ya, karena ini ada proposal yang ideal, ya, yang ideal kita buat. Satu. Kemudian evaluasi. Kalau nggak salah ada 2 poin di sini ya. Evaluasi itu apa? Evaluasi itu yang menilai, misalnya hasil, kan gitu. Kalau nggak salah ini sudah disampaikan. Apakah hasil ini sesuai dengan rencana, dengan planning? Kalau sesuai dengan planning berarti dia sukses atau dia berhasil. Kalau misalnya tidak sesuai dengan planning, tidak sama dengan planning, berarti dia ada problem, ada masalah, problem. Nah, cari problemnya itu apa gitu kan? Kemudian setelah ketahuan problemnya, aduh ini nulisnya susah. Ini cari solusinya gitu. Cari solusinya. Setelah ada solusinya, maka action kembali dengan planning pertama yang direvisi, ya, direvisi, atau ini dirubah semuanya dengan planning yang kedua misalnya. Begitu. Nah, apakah hanya planningnya saja yang dirubah? Belum tentu, bisa organizingnya. Oh, orangnya ini nggak cocok, ya, misalnya ganti orang atau digeser jabatannya dan lain sebagainya. Pertanyaan berikutnya, keduanya, bagaimana kalau satu kegiatan tanpa evaluasi? Tunggu kehancurannya tanpa evaluasi. Semua harus dievaluasi. Sekolah ini kalau nggak ada evaluasi ya gimana? Nggak akan mengetahui apakah dia itu berhasil atau tidak tanpa evaluasi. Jadi evaluasi itu wajib untuk mengetahui apakah sudah sesuai dengan track, sesuai berjalan, apakah berhasil atau tidak. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan itu harus ada evaluasi. Habisnya waktunya ya kayaknya ya. Coba lihat. 10.52. Hah? 10? 52. Enggak bisa berarti. Enggak, 10 berapa? Enggak kedengaran. 52. Wah, udah jauh. 5 udah 4 menit itu. Oke, itu udah kelebihan sekali. Anda sekalian, ucapkan hamdalah dan doa kepada majlis. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.